Lalu bagaimana dengan posisi KPI di era penyiaran digital? Karena Undang-Undang Nomor 11 2020 tidak menghapus atau tidak meniadakan Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran, maka seharusnya posisi KPI tidak berubah. Undang-Undang 32 2002 menyebutkan bahwa KPI adalah lembaga negara independen yang merupakan wujud peran serta masyarakat dalam penyiaran. KPI adalah wujud kedaulatan publik dalam penyiaran. Kedaulatan publik tersebut meliputi seluruh aspek penyiaran, mulai dari proses perizinan, pengawasan siaran, sampai dengan evaluasi lembaga penyiaran. Nah, permasalahannya, tadi telah disinggung juga oleh Pak Harmonis pada saat sambutan, Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster penyiaran tidak hanya memberi norma baru tentang penyiaran digital, namun juga menghapus pasal 34 dalam Undang-Undang 32 2002, yaitu terkait dengan ketentuan perizinan lembaga penyiaran. Saya pribadi berprasangka baik bahwa dihapusnya ketentuan perizinan penyiaran dalam undang-undang karena perlu desain perizinan yang kompatibel, yang sesuai dengan skema penyiaran digital. Karena dalam penyiaran analog, hanya dikenal satu entitas bisnis, yaitu lembaga penyiaran. Pada penyiaran digital, terdapat dua entitas bisnis, yaitu lembaga penyiaran dan lembaga pengelola multiplexing. Selain itu, sebagaimana juga tadi telah dijelaskan oleh Prof. Widodo, perlu desain perizinan dalam rangka optimalisasi penggunaan frekuensi, sehingga pengelolaan frekuensi perlu diatur dengan lebih fleksibel, memungkinkan kolaborasi penggunaan frekuensi baik untuk penyiaran dan telekomunikasi. Saya kira itulah dasar atau alasan hilangnya ketentuan tentang perizinan dalam Undang-Undang 32, lalu kemudian diamanatkan diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan tentang perizinan yang dihapus di undang-undang ini telah diamanatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam draft rancangan peraturan pemerintah tentang NSPK, Norma Standar Prosedur Kriteria Undang-Undang Cipta Kerja, pada bagian pos sektor telekomunikasi dan penyiaran, telah mencantumkan tentang batasan waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran. Sebagaimana tadi pertanyaan dari Pak Harmonis maupun dari moderator, hilangnya pasal 34 ini telah digantikan dengan munculnya draft RPP yang kita berharap akan menjadi PP ini, telah disebutkan bahwa ada masa berlaku izin penyelenggaraan penyiaran yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Itu catatannya begitu. Dalam RPP telah dicantumkan. Hal ini tentu menjawab kekhawatiran publik bahwa IPP pasca Omnibus Law tidak memiliki limitasi atau batas waktu. Namun demikian, mohon izin Prof, ada beberapa catatan terkait dengan perizinan penyiaran dalam RPP, Prof. Yang pertama, ini merupakan regulasi di bawah undang-undang. Tentu akan berbeda kekuatannya dengan undang-undang. Yang kedua, sebagaimana tadi telah disampaikan dalam sambutan maupun dalam penyampaian oleh moderator, KPI tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Padahal sebelumnya KPI sebagai wujud kedaulatan publik dalam penyiaran juga terlibat dalam proses perizinan. Beberapa argumentasi yang seringkali disampaikan terkait tidak adanya peran KPI dalam proses perizinan adalah KPI perlu fokus dan melakukan penguatan pada pengawasan konten siaran. Lalu KPI dapat menerbitkan rekomendasi pencabutan izin kapanpun. Lalu berikutnya, semangat Undang-Undang Cipta Kerja adalah kemudahan dalam proses perizinan. Meskipun semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah kemudahan dalam proses perizinan berusaha, termasuk dalam bidang penyiaran, namun menurut saya seharusnya tidak mengabaikan kedaulatan publik
untuk melakukan kontrol atas komitmen dan tanggung jawab industri dalam penyiaran. Perlu ada mekanisme yang mampu menyeimbangkan antara kemudahan berusaha di satu sisi dengan kontrol publik atas komitmen industri di sisi yang lain. KPI beberapa waktu lalu dalam forum bersama dengan Kominfo telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait dengan RPP Cipta Kerja klaster penyiaran. Dalam salah satu masukannya, KPI meminta tetap terlibat dalam proses perizinan sebagai wujud kedaulatan masyarakat dalam penyiaran. Karena ketiadaan kewenangan KPI dalam proses perizinan berarti menghilangkan kedaulatan dan peran publik dalam proses tersebut. Mekanisme yang ditawarkan KPI dalam hal diterbitkannya IPP baru adalah dalam IPP tersebut tetap dilakukan 2 tingkat. Ada IPP prinsip yang berlaku selama 1 tahun sebagai masa percobaan siaran, lalu ada IPP tetap yang berlaku selama 10 tahun. Namun, berbeda dengan konsep IPP prinsip sebelumnya, tawaran KPI adalah dalam periode 1 tahun tersebut, 1 tahun masa percobaan, lembaga penyiaran sudah bisa bersiaran secara komersial, termasuk menayangkan iklan. Keberadaan masa percobaan 1 tahun ini adalah sebagai masa sanggah atau kontrol publik atas komitmen konten siaran. Apabila dalam masa 1 tahun percobaan tersebut, lembaga penyiaran melakukan akumulasi pelanggaran atas ketentuan konten yang diatur dalam P3SPS, maka publik dapat menyampaikan evaluasi dan KPI dapat menyampaikan keberatan untuk diterbitkannya IPP tetap. Artinya posisi KPI bukan lagi sebagai memberikan rekomendasi, tetapi menyampaikan keberatan jika dalam masa percobaan tersebut ditemukan konten-konten atau akumulasi terhadap pelanggaran ketentuan konten. Keberadaan masa percobaan 1 tahun ini adalah untuk meneguhkan kewenangan KPI dalam mewakili publik mengawasi konten siaran, sekaligus mengingatkan dan menertibkan lembaga penyiaran sejak awal bahwa ada ketentuan-ketentuan tentang konten siaran yang harus dipenuhi. Di antaranya, prosentase konten lokal, prosentase tayangan asing, prosentase iklan komersial, komitmen perlindungan anak dan remaja, kualitas konten, dan lain-lain. Hal-hal ini tentu harus menjadi perhatian lembaga penyiaran sejak awal diberikannya izin. Argumentasi bahwa KPI akan memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan kapanpun dapat menyampaikan rekomendasi pencabutan izin seharusnya tidak menghilangkan kewenangan KPI dalam tahapan perizinan. Karena setelah izin diberikan, untuk mencabutnya, maka rekomendasi KPI harus terlebih dahulu diuji dan diputuskan oleh pengadilan. Maka diperlukan mekanisme untuk sejak awal mengingatkan komitmen lembaga penyiaran atas pemenuhan konten berkualitas kepada masyarakat. Berikutnya adalah IPP tetap yang berlaku selama 10 tahun sebagaimana draft RPP, dan ini juga telah merupakan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang 32 2002 pada pasal 34. Diterbitkan IPP ini jika tidak ada keberatan publik melalui KPI selama masa percobaan 1 tahun. Apabila terdapat keberatan dari masyarakat terhadap konten siaran yang disampaikan secara terukur dan proporsional oleh KPI kepada pemerintah, maka perlu mekanisme evaluasi sebelum diterbitkannya IPP tetap. Terkait dengan proses perpanjangan IPP, karena setiap 10 tahun ada perpanjangan, KPI mengusulkan ada masa sanggah atau keberatan yang disampaikan berdasarkan hasil pengawasan KPI selama 9 tahun siaran dan dilakukan 6 bulan sebelum diterbitkannya IPP perpanjangan. Perlu dipahami bahwa usulan terkait posisi KPI dalam proses perizinan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat proses perizinan, karena KPI sangat setuju proses perizinan dilakukan secara cepat,
transparan, akuntabel melalui sistem yang saat ini disebut Online Single Submission atau OSS. Kewenangan KPI untuk melakukan evaluasi di awal perizinan adalah untuk meneguhkan kedaulatan publik dalam penyiaran, khususnya dalam hal pengawasan konten siaran. Selain dalam proses perizinan, posisi KPI dalam hal pengawasan dan evaluasi konten siaran pada pasca Omnibus Law masih sama dan tetap, sebagaimana tadi telah saya sampaikan. Di era penyiaran digital, KPI tetap memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan P3SPS, serta mengawasi dan memberikan sanksi kepada program siaran yang melanggar P3SPS. KPI juga tetap memiliki kewenangan melakukan evaluasi atas keseluruhan penyelenggaraan konten siaran. Akan tetapi, ketika KPI tidak memiliki sama sekali kewenangan dalam proses perizinan, maka kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan konten siaran akan cenderung parsial dan kasuistik. Itu beberapa catatan terkait dengan proses perizinan. Lalu terkait dengan digitalisasi penyiaran, yang merupakan poin yang paling penting dalam Omnibus Law klaster penyiaran, KPI telah menunjukkan komitmennya untuk mensukseskan agenda analog switch off atau dimatikannya seluruh penyiaran dengan modulasi analog dan menggantinya dengan modulasi digital. Di mana tadi telah disampaikan oleh Prof. Widodo, tenggat waktu ASO ini adalah 2 November 2022. Pasca ditetapkannya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, KPI telah melakukan konsolidasi internal, kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan Kominfo, dan bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensukseskan agenda ASO 2020. Ini telah kami lakukan. Namun secara internal, saya beberapa kali mengingatkan para kolega komisioner bahwa dalam mensukseskan ASO, KPI harus menjadi kepanjangan tangan dan manifestasi kepentingan publik. KPI harus mendorong partisipasi publik secara luas, mengawal proses transisi penyiaran. KPI juga harus selalu membuka diri dan menjadi public spare untuk menampung dan menindaklanjuti masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan digitalisasi penyiaran. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyusun roadmap yang terukur menuju ASO 2022 dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Perlu publikasi yang transparan tentang berbagai kebijakan dan agenda menuju ASO. Pemerintah perlu mempublikasikan setiap progres dari pelaksanaan digitalisasi penyiaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan saran maupun masukan. Bahkan di kesempatan ini, mohon izin Prof, saya ingin mendorong pemerintah untuk memiliki semacam task force, tim kerja khusus yang berfungsi sebagai customer service yang menerima masukan dari masyarakat tentang progres pelaksanaan digitalisasi. Sebagai contoh kecil, saya karena selalu mensosialisasikan tentang digitalisasi, tentu harus mencoba juga apa itu digitalisasi kan. Saya sudah membeli set-top box, Prof, dari online gitu kan. Karena di rumah saya ada juga TV 24 inch, TV kecil yang itu analog, Prof. Lalu saya sudah memasang set-top box itu, Prof. Rumah saya di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Prof. Nah, harganya berapa, Pak? Kenapa? Harganya berapa set-top box-nya? 150, Prof. Dari online saya beli, Prof. Lalu, nah ini persoalannya, seluruh siaran salurannya sudah saya tangkap, Prof. Jadi, sudah ada di situ, Inspira ada, Badar TV ada, salurannya ada, Prof. Tetapi tulisannya no sinyal, Prof. No sinyal, lalu hitam gambarnya, Prof. Nah, maksud saya, kalau kondisinya terjadi seperti itu, masyarakat ngadunya kemana tuh? Kalau sebenarnya wilayah itu sudah menjadi wilayah layanan digital, sudah membeli set-top box, tapi faktanya sinyalnya ternyata lemah atau bahkan
no sinyal, sehingga gambarnya hitam, tapi tulisan salurannya itu ada semua, Prof. Nah, ini menurut saya, usulan saya perlu ada semacam task force atau customer service begitu untuk menampung masukan-masukan progres implementasi di lapangan. Lalu, mengakhiri penyampaian materi saya ini, saya ingin kembali mengulang kalimat saya sebelumnya, bahwa digitalisasi penyiaran adalah keniscayaan, namun kemanfaatannya tidak bersifat mutlak. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas di antara seluruh pemangku kepentingan agar penyiaran digital dapat membawa kemanfaatan yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya akhiri penyampaian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.